Aku Pak Ustadz, tobat aku berbuat baik. Ada saya jumpa orang begini. Orang biasanya tobat narkoba, tobat zina, dia enggak, aku tobat berbuat baik nih Pak Ustadz. Enggak ada aja baiknya Pak Ustadz. Sebaik apapun kita jelek aja. Nah, maka bagus aku tak usah berbuat baik. Kalau bisa kita berbuat baik bukan karena respon orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah dimanapun berada, ada orang baik mewakafkan tanah 2 hektar di Pekanbaru, tepatnya di daerah Palas. Nah, ini tanah 2 hektar ini kita bangunlah di atasnya asrama 3 lantai 32 kamar. Sekarang santri masih lagi di Nurul Azhar 1. Kita berharap supaya asrama ini selesai bulan Juli tahun ajaran baru 2025, bisalah santri pindah kemari. Dengan santri yang baru nanti bisa belajar nyaman. 3 tahun pertama mereka ngapal Quran, tahun keempatnya mereka baca kitab metode manhaji, tahun kelima prakteknya, tahun 6 life skill. Setelah itu mereka akan bisa membaca kitab, hafal Quran, punya kemampuan belajar. Mereka yang akan melanjutkan tongkat dakwah, tongkat estafet dakwah di Nusantara. Kalau kita bukan penghafal Quran, kita ingin dapat pahala mengalir sampai hari kiamat, mari kita support, kirimkan 2-3 sak semen, batu bata, kerikil. Hadiahkan pahalanya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat rezeki kita berkah, anak-anak kita soleh solihah, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, dan pahalanya pun mengalir untuk mereka. Kalau kita tak mampu menyelesaikan bangunan ini semua, jangan putus asa, kita bersama-sama insya Allah kita bisa. Mari kita salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia. Nomornya 147, 6-nya 7 kali, 6666666. Bank Riau Kepri Syariah 82011, 6-nya 5 kali, 66666. Atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa kode transfernya 0101. Di akhir nominal transfer, misalnya 100.000, 1000001. Konfirmasi transfernya ke WA. WA-nya 0852 8024 6060. Jangan lupa telepon hubungi 0852 6541 6060. Kalau ke Pekanbaru, jumpa Ustaz Somad, datang kemari. Silaturahim tengok tanah ini. Mudah-mudahan berkah. Ma'akal tafa'afnaita, makanan, duit yang dibelikan ke makanan busuk. Wa malabis tafa'ablaita, dibelikan ke pakaian lapuk. Wa mata soddakta, yang dikirimkan kemari, inilah yang akan kekal abadi. Rumah kita habis dibagi ahli waris. Ini insya Allah kekal abadi sampai hari kiamat. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama kita hormati keluarga besar, pejabat, pegawai PT PN 4, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah fardhu subuh, insya Allah semuanya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya mengkhususkan 1 bulan 7 titik untuk tausiah di Pekanbaru dan sekitarnya. 2 titik sebelum sholat Jumat, setelah Jumat, malam Sabtu, Sabtu subuh, dan Sabtu siang. Pekan kedua, bulan ini pekan pertama dimajukan, dipercepat. Termasuklah subuh Sabtu ini kita bisa berjumpa di masjid. Bagi saya masjid ini bersejarah karena saya pulang ke Pekanbaru bulan Agustus 2008, bulan Ramadan, saya selalu sholat di sini bersama almarhumah ibu saya. Jadi kalau saya rindu dengan almarhumah, saya zuhur-zuhur mampir ke sini karena dulu kami selalu sholat di sini. Masjid ini strategis di pinggir jalan, bagus, dingin, apalagi siang Ramadan banyak orang tidur di sini. Saya ada kajian rutin di sini. Dulu setiap siang dan setiap Ramadan saya selalu diberikan kesempatan. Ustadz Matondang dari tahun 2008 sampai sekarang. Mudah-mudahan silaturahim kita bisa tersambung insya-Allah. Tahun 2009 saya diminta oleh Ustadz Dr. Johar Arifin untuk mengisi pengajian di Masjid Islamic Center Bangkinang Selasa subuh.
Waktu itu Ketua MUI Kampar, Ustadz Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Pesan beliau, Ustadz Somad bacakan kitab At-Targhib wat-Tarhib, karya Imam Al-Munziri. Isinya hadis-hadis. Targhib motivasi beramal, tarhib ancaman. Lalu saya mengkaji kitab itu sampai akhirnya berubah bupati, nama saya pun tak masuk lagi. Biasa itu. Nah, lalu kemudian itulah kenapa buku ini saya lanjutkan waktu terbentuk Yayasan Tabung Wakaf Umat. Buku ini terus kami kaji dan sekarang sudah sampai subuh ini pada hadis yang ke-296. Nama kitabnya kalau mau dibeli atau di-download, At-Targhib wat-Tarhib, ancaman dan motivasi. Nama penulisnya Imam Al-Munziri. Kitab aslinya terlalu tebal, 1000 halaman. Lalu datang Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, diringkas menjadi Mukhtasar At-Targhib wat-Tarhib. Sekarang kita masuk hadis. Qala al-Imam Al-Hafiz Al-Munziri bisanadihi. Imam Al-Munziri dengan sanadnya meriwayatkan sampai kepada seorang laki-laki namanya Usamah bin Zaid. Usamah artinya singa. Jadi kalau ibu bapak ingin punya anak yang gagah perkasa, kasih dia nama Usamah. Nama anak saya Usamah. Ustadz Sami Ahmad Misbahi Ibadillah. Usamah bin Zaid. Nabi punya anak angkat namanya Zaid bin Harisah. Datang orang panggil dia Zaid bin Muhammad. Zaid anak Muhammad, Zaid anak Muhammad. Turun ayat. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Muhammad bukan bapak kamu. Walakir Rasulullah. Dia adalah Rasul utusan Allah. Ud'uhum li abaihim. Panggillah anak angkat itu kepada ayah kandungnya. Nah, jadi kalau ada bapak ibu mohon maaf punya anak adopsi, anak angkat, jangan dipakaikan di akte di KTP-nya bin kita. Pakai bin asli bapaknya. Anak angkat saya ini Pak Ustadz tak tahu bapaknya karena saya pulang sholat subuh dapat kardus depan rumah. Tak mungkin bin kardus. Pakai bin Abdillah, anak hamba Allah. Abdullah, Abdurrahman, asal jangan Abdul Somad lah. Anak hamba Allah. Tak boleh pakai bin nama kita. Karena itu pemalsuan nasab. Nanti orang menyangka anak kita, tiba-tiba nanti pembagian harta warisan. Adopsi anak bagus. Tapi ada 3 poin yang tidak bagus menurut Islam. Yang pertama, anak angkat dipakaikan nasab bin bapak. Angkat, tak boleh, haram. Apalagi anak perempuan, nanti diwalikan pula waktu nikahnya. Waktu mati dapat warisan pula. Yang kedua, banyak bapak angkat menulis wasiat, semua hartaku untuk anak angkatku kalau aku mati. Adapun adik-adikku selop sendalku pun jangan kalian kasih ke dia. Tak boleh. Maka ahli waris tetap mendapatkan. Kalau kita mau menyelamatkan anak angkat, kasih dia wasiat atau hibah. Beda hibah sama wasiat, aku hibahkan tanah itu 2 hektar untuk anak angkatku, langsung pindah nama. Tapi kalau wasiat, menunggu meninggal. Nah, makanya jangan senang dulu kalau dapat wasiat. Karena itu tak langsung dapat, nunggu dia meninggal. Kalau yang menerima ini mati duluan, batal wasiat. Jadi kalau mau ada orang ngasih, Ustadz Somad, saya mau ngasih wasiat ini, hibah aja lah Pak. Saya khawatir entah siapa dulu nanti ya gitu. Yang ketiga yang berbahaya tentang masalah anak angkat ini adalah ketika anak angkat sudah menganggap macam ayah kandung, emak kandung, lalu di rumah dia membuka aurat. Kalau kebetulan anak angkat itu perempuan, maaf cakap, nampak betisnya, nampak lengannya, nampak rambutnya. Padahal itu haram bagi ayah angkatnya. Tak boleh berdua-duaan dia di rumah. Banyak kasus berawal dari anak angkat, lama-lama jadi bini angkat. Ibu pun hati-hati.
Kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Ingat, yang di rumah itu buaya darat. Buaya ini bisa kita berkawan kalau pas dia kenyang. Bisa. Kenapa dia patuh ke pawang? Karena disumbatkan satu ekor ayam, kenyang dia. Kalau pas dia lapar, dimakannya juga itu. Nah, maka hati-hati, waspada. Nah, Nabi ini punya anak angkat namanya Zaid. Zaid bin Muhammad kata orang. Akhirnya panggil dia ayahnya. Maka Zaid bin Harisah. Zaid ini punya anak namanya Usamah. Usamah ini diangkat Nabi jadi panglima perang umur 18 tahun. Anak sekarang umur 18 tahun sibuk minta paket 4 giga. Muhammad Al-Fatih jadi panglima perang menaklukkan Konstantinopel, 3 riwayat. Karena berbeda tahun lahir. Ada yang menyebut 19, ada yang menyebut 20, ada yang menyebut 21. Muhammad Al-Fatih jadi penakluk panglima perang 19, 20, 21. Usamah bin Zaid jadi panglima perang 18. Sekarang ditanya anak-anak muda ini, berapa umur kau? 22. Apa yang sudah kau taklukkan? Hati dia. Nah, inilah yang meriwayatkan hadis ini namanya Usamah bin Zaid, cucu Nabi dari anak angkatnya Zaid bin Harithah radhiyallahu anhuma. Jadi kalau menyebut nama sahabat itu radhiyallahu an. Dulu kalau salat tarawih di sini, Al-Khalifatul Awwal Sayyiduna Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an. Masih begitu lagi Ustaz Matondang? Karena sebagian masjid udah tak boleh lagi bid'ah. Padahal itulah cara ulama ahlus sunnah untuk mempertahankan ahlus sunnah. Karena kalau tidak, Syiah melaknat semua sahabat. Abu Bakar laknat, Umar laknat. Makanya salah satu ciri masjid ahlus sunnah, di kaligrafinya itu ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tak ada. Ada Utsman. Utsman. Abu Bakar. Untung ada. Kalau tak ada, curiga juga kita ini masjid Syiah. Begitulah cara ulama ahlus sunnah. Ditulis nama Abu Bakar dan dilantunkan. Al-Khalifatus Tsani Sayyiduna Umar ibnul Khattab radhiyallahu an. Karena Syiah punya doa namanya doa laknah sanamai Quraisy. Melaknat 2 berhala Quraisy. Yang dia maksud 2 berhala Quraisy, Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar itu setiap selesai sholat subuh dilaknat. Allahumma la'an sonamai Quraisy. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan Riau Indonesia dari Syiah. Radhiyallahu anhuma. Qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, man suni'a ilaihi ma'rufun. Siapa yang dikasih kebaikan. Siapa yang dibuatkan kebaikan. Saya subuh ini dibuatkan kebaikan. Subuh tadi disambut. Sampai ke dalam dikasih teh, minum, makan kue. Jamaah belum, saya udah. Itu lama saya di ruang tadi. Siapa yang dibuatkan kebaikan, maka gimana cara membalasnya? Faqala li fa'ilihi, maka ucapkanlah pada orang yang berbuat baik kepada kita itu ucapannya jazakallahu khairan. Jaza Allah, jaza balas, ka engkau, jazaka membalas engkau Allah. Cara menerjemahnya, Allah membalas kebaikan engkau khairan dengan kebaikan. Yang paling bagus dibalas yang sama. Siapa yang berbuat baik kepada kamu, balaslah. Kalau tidak sanggup membalas, doakanlah. Bagaimana cara mendoakannya? Jazakallah khairan. Kalau perempuan, jazakillah khairan. Kalau 2 orang, jazakumallah khairan. Kalau banyak, jazakumullah khairan. Kalau ragu, tak usah berbunyi. Karena kalau berbunyi, ragu. Jazakallah, jazakillah. Ya jazakillah, Apa yang kau cakapkan tadi? Aku mendoakan kau.
Kenapa enggak kau baca kuat? Aku takut riak. Untuk menjaga hatiku. Padahal dia tak tahu, salah. Faqad ablagha fis sana. Siapa yang sudah mengucapkan jazakallahu khairan, faqad ablagha fis sana, maka dia sudah cukup untuk memberikan balasan dengan kata-kata pujian. Ini menunjukkan Islam ini agama yang merespon orang lain. Orang buat baik pada kita, jazakallah khairan. Orang menawarkan sesuatu pada kita, barakallahu fiik. Lahir anaknya, barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu. Datang kita acara nikah, barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Meninggal saudaranya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bersin dia, yarhamukallah. Sekarang kita di zaman orang yang not responding. Tak ada merespon. Kasihnya kue, diam aja. Bilang enak pun tidak. Tak ada sekarang. Komunikasi orang sekarang sudah miskin respon. Duduk di kursi yang sama, di airport yang sama, menunggu pesawat yang sama, nasibnya sama karena sama-sama delay. La salam wala kalam. Duduklah di situ. Pingsan yang satu ini bukan ditolong, dipoto pula. Ada orang pingsan, dikomen sama yang lain. Kesian, kesian, kesian. Mau dibawa kemana hubungan kita? Makanya Islam ini mengajarkan kita komunikasi yang baik. Kalau jumpa sama orang, siapa yang paling mulia? Jumpa saya dengan orang PTPN 4. Dulu seingat saya PTPN 5 ini. Berubah jadi 4. Nah, macam eselon 2, eselon naik. Naik dia. Jumpa yang paling mulia kalau berdua jumpa, man awwalu man yabda'u bisalam. Yang pertama kali mengucapkan salam, itulah orang paling mulia. Jadi kalau saya jumpa sama jamaah itu duluan mengucapkan salam, dia lebih mulia di pandangan Allah. Assalamualaikum Ustaz. Makanya kalau saya jumpa sebelum dia salam, saya duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa? Karena banyak orang menganggap, aku kan bos, aku kan pejabat, aku kan orang kaya, ngapain aku duluan mengucapkan salam? Enak aja. Kalianlah yang mengucapkan salam ke saya. Dalam Islam, siapa yang merespon duluan? Macam mana waktu ketemu wajah cerah? La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sepelekan perbuatan baik. Antalqa akhaka biwajhin talqin. Jumpa dengan orang wajahnya cerah. Jangan menjumpa sama orang muka ditekuk macam jeruk purut dipijak gajah. Hancur. Ketika jumpa bersalaman, mamin muslimaini, dua orang muslim yaltaqiyani berjumpa wa yatasafahani berjabat tangan, illa ghufira lahuma, diampunkan Allah dosa mereka berdua, malam yatafarraqa, sebelum berpisah. Tahadu tahabbu, saling berbagi hadiahlah kamu, maka kamu akan berkasih sayang. Berbagi hadiah, tak bisa ngasih hadiah, mengucapkan terima kasih, syukran, dibalas dengan afwan. Diberi sesuatu kebaikan, mampu membalas, balas. Tak bisa membalas, jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Jaza, membalas. Ka, engkau. Allah, Allah. Khairan, kebaikan. Semoga Allah membalas perbuatan baikmu ini dengan kebaikan. Ketika kita mendoakan saudara kita, Allah kirim malaikat. Apa kata malaikat? Amin walaka mithluh. Kabulkan doa orang ini, Allah membalas macam yang kau doakan untuk saudara. Ada 3 orang diundang ke istana raja. Datang raja, dikasih pulpen, pena. Kata yang satu, kok tahu begini nggak datang aku tadi. Masa ke istana cuma dapat pulpen. Kata yang kedua, jadilah ada alat nulis daripada nggak dapat sama sekali. Kata yang ketiga, aku bukan melihat penanya. Yang kulihat adalah siapa yang memberinya. Maka nanti ketika aku pergi ditanya orang, itu pena dari mana? Ini pena dari raja. Jadi kita kalau dikasih orang sesuatu, jangan kita tengok bendanya. Alah kalau macam ini banyak di pasar pagi Arengka. Begitu lamanya kita berkawan, inilah yang bisa kau kasih. Tapi yang kita tengok adalah
respon dia sudah berbuat baik kepada kita, maka kita doakan dia jazakallahu khairan. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain. Ini menunjukkan bahwa satu hadis itu banyak riwayat. Riwayat ini, riwayat ini, riwayat ini. Tak bisa kita mengatakan hanya satu riwayat. Tidak. Dalam riwayat lain, man uliya ma'rufan, siapa yang diberi perbuatan baik, au usdiya ilaihi ma'rufan, siapa yang diserahkan suatu perbuatan baik. Lafaznya berbeda, maknanya sama, intinya ada orang buat baik sama kita. Berbuat baik berpada-pada, berbuat buruk jangan sekali. Jangan sekali itu maksudnya jangan lakukan. Banyak anak-anak sekarang tak paham. Berbuat baik berpada-pada, berbuat buruk jangan sekali. Maksudnya kita ulang berkali-kali Pak Ustaz. Jangan sekali maksudnya sekali pun jangan. Itu maksudnya. Nahwahu atau seperti itu. Di mana hadis ini bisa kami dapatkan? Rawahu Tirmidzi. Hadis ini disebutkan oleh Imam Tirmidzi, nama kitabnya Sunan Tirmidzi. Wa qala, dia berkata, hasanun gharib. Hadis ini statusnya hasan. Berapa level hadis? Paling tinggi sahih. Di bawah sahih hasan. Di bawah hasan dhaif. Habis. Sahih, hasan, dhaif. Tapi kata adanya hadis maudhu. Hadis maudhu bukan hadis. Hadis maudhu itu hadis palsu. Contoh hadis palsu, al-bazinjan syifa'un min kulli da'. Terong obat dari segala macam penyakit. Itu hadis palsu. Siapa yang membuat? Tukang jual terong. Biar laku dibilangnya terong. Wasaqata min ba'din nusah. Hadis ini tidak terdapat di sebagian naskah. Warawahu Tabrani. Hadis ini diriwayatkan Imam Tabrani. Nama kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir. Fis Saghir, dalam kitab Mu'jam As-Saghir. 3. Al-Mu'jam Al-Kabir, Al-Mu'jam As-Saghir, yang pertengahan Al-Mu'jam Al-Awsat. Mukhtasaran, secara ringkas, tidak panjang. Idza qala ar-rajul, kalau ada orang yang berkata, jazakallahu khairan, Allah membalas kebaikanmu, faqad ablagha fis sana, maka dia sudah cukup dalam memberikan balasan pujian kata-kata. Bisa membalas dengan yang sama, bagus. Tak bisa balas yang sama, ucapan. Tak bisa ucapan, senyuman. Senyum pun tak bisa, mati aja lah. Masa serendah itu tak bisa kita membalas perbuatan kebaikan orang. Itu hadis 296. Saya menyampaikan hadisnya setengah jam. Setengah 6 sampai jam 6. Dari jam 6 ke setengah 7 saya jawab beberapa pertanyaan yang masuk. Nanti pas setengah 7 kita sholat sunat isyraq 2 rakaat masing-masing. Usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Waktu Bapak Ibu sedang sholat sunat isyraq, disitulah saya pulang diam-diam. Karena kalau tak gitu payah saya pulang. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir mengingat Allah, majlis, kabarnya pengajian subuh Ahad di masjid ini dulu sudah terlaksana, karena satu dan lain hal off. Mudah-mudahan subuh Ahad nanti berlanjut lagi insya Allah. Karena masjid ini strategis di tengah kota, jalannya bagus, tempat parkir ada, mubazir kalau tidak dimanfaatkan. Undang ustadz-ustadz kita dekat dari kantor MDI, 1000 ustadz, mintakan Ahad subuh, karena masyarakat ini kalau tidak dikawal dengan pengajian ini, semua pergi ke Car Free Day pakai celana pendek. Lari 2 kali putar, makan 3 mangkuk. Kok tahu Pak Ustadz? Saya pun jalan juga di situ. Hadis 297. Wa anil Ash'ath, dari sahabat Nabi namanya Ash'ath bin Qais radhiyallahu an, Allah meridai dia. Qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, inna ashkaran nasi lillah, orang yang paling bersyukur kepada Allah di antara kita yang ramai ini, siapa orang yang paling bersyukur kepada Allah tabaraka ta'ala? Ashkaruhum linnas, orang yang pandai berterima kasih kepada manusia.
Siapa yang paling pandai berterima kasih kepada manusia, itulah orang yang paling bersyukur kepada Allah. Sekarang banyak orang tak tahu berterima kasih. Dikasih hati minta. Banyak juga yang mengalami ini. Macam membesarkan anak buah ya Pak Ustadz. Udah besar kita dimakannya. Tak pandai membalas budi. Kacang lupa kulitnya. Karena memang sekarang kacang tak berkulit, berbungkus. Begitulah sekarang. Banyak orang berkata di zaman sekarang, kalau berbuat baik, siap-siap macam melepaskan anjing terjepit. Sudah lepas kita kena gigit. Aku Pak Ustadz, tobat aku berbuat baik ini. Ada saya jumpa orang begini. Orang biasanya tobat narkoba, tobat zina. Dia enggak, aku tobat berbuat baik ini Pak Ustadz. Enggak ada aja baiknya Pak Ustadz. Sebaik apapun kita jelek aja. Maka bagus aku tak usah berbuat baik. Kalau bisa kita berbuat baik bukan karena respon orang. Saya bertamu ke rumah orang di Bogor. Tertulis di pintu rumahnya. Meminjamkan uang menambah musuh. Cocok juga ini kan. Ada foto saya di depan rumahnya, foto saya posting di Instagram. Di komen orang, betul. Begitulah manusia zaman sekarang ini. Melilit macam ular sawah. Zaman dulu anjing jadi kawan. Zaman sekarang kawan jadi siapa orang yang paling bersyukur kepada Allah? Bukan orang yang mengatakan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Bukan itu orang yang paling bersyukur. Orang yang pandai berterima kasih kepada manusia. Aku terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih banyak. Nah, inilah orang yang paling bersyukur kepada Allah. Kalau kita banyak terima kasih kepada manusia. Gimana cara kita berterima kasih? Ya, macam mana cara berterima kasih? Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain adat, lain tradisinya. Macam-macam tradisi orang. Kami mau mengucapkan terima kasih sama Pak Ustadz, kata mereka. Lain daerah itu lain cara dia mengungkapkan terima kasihnya. Pergi saya ke Aceh. Di Aceh itu cara orang Aceh berterima kasih karena Ustadz udah mau datang. Dibuat acara, didudukkan saya di pelaminan. Saya sangka mau akad lagi. Duduk. Habis itu diambil mereka daun-daun kayu diikat, diambilkan, dicucukkan, disiramkan. Namanya pesejuk. Duduk ya Ustaz, kami mau buat pesejuk dulu. Nah, duduk saya, disiramkan mereka. Oh, begini cara orang Aceh berterima kasih. Ada pulut kuning. Semua yang salaman tuh menyuapkan pulut. Nah, pas gue tengok pucatnya, mak gawat ini. Oh, begitu cara orang Aceh. Dah, ini Pulau Sumatera nih. Habis dari Aceh, turun ke bumi Minangkabau. Lain pula cara orang Minang ini menyambut. Disambut saya ting 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 piring. Kosong, tak ada isinya. Rupanya gulanya di dalam. Ustadz Abdul Somad tibo ke bumi Minangkabau bukanlah Ustadz luanan diundang. Inyo adalah anak kemanakan awak nan dirantau pulang kembali ibarat air lawi nan suri kadare. Nyo pulang balik ke pantai ke tampek nenek mamaknya. Disambut, dibawakan orang itulah tepak sirih. Ke saya duluan, saya ambil sirih tadi satu, saya kunyah. Baru berbisik Pak Bupati, Pak Ustadz sikit aja disobek. Gitu. Awak ada sempat masuk sini. Pertama kali saya datang. Oh, begitu cara orang Minangkabau. Terbang ke Kalimantan. Sampai di Kalimantan dibisikkan panitia. Ustadz, nanti turun Ustadz dari airport, itu dikasih orang tuh parang panjang. Begini panjang. Terus Ustadz tebaskan ke tebu hitam. Nanti dipasang orang tuh tebu hitam, Ustadz potong, baru Ustadz bisa lewat. Mak, kalau sempat tak putus tebu ini. Sakitnya tak seberapa, malunya ini kan. Keluar berita, Ustadz Somad tak bisa memotong tebu. Hilang harga diri kita kan.
Mesti putus. Nah, turun. Begitu turun, tebas besar. Oh, putus. Oh, begitu cara. Terbang ke Papua, sampai di Sorong. Sampai di Papua, lain pula cara saudara kita di Papua tuh membalas. Sampai di airport Papua, dikasih mereka piring sebesar ini gambar burung kasuari. Piring. Apa ini Pak? Injakkan kaki Ustadz ke situ. Oh, dipijak piring tadi. Piring. Nah, habis itu dibawa pulang. Ada piringnya di rumah. Nanti kalau Bapak Ibu. Ada, saya sangkutkan. Dipasangkan topi burung kepala di atas kepala. Begitulah cara suku di Indonesia ini unik. Bahasanya beda, cara berterima kasihnya beda. Luar biasa. Nah, jadi kekayaan dan kita bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Jadi bagaimana cara berterima kasih, bersyukur, nah, itu lain daerah, lain. Kalau di tempat kita orang pulang haji, orang rumah baru, orang mau nikah, ada namanya tepung tawar di lembaga adat Melayu. Itu juga sebagai ungkapan cara berterima kasih kepada keluarga, kepada saudara. Intinya, substansinya adalah menyambung tali silaturahim. Hadis yang terakhir. Wa fi riwayatin, dalam riwayat, la yashkurullah, orang tidak dianggap bersyukur kepada Allah, man la yashkurun nas, kalau dia tidak berterima kasih kepada manusia. Kalau ada nampak ada orang sholat tahajudnya rajin, zikirnya banyak, atam Quran, tapi tak pandai berterima kasih kepada manusia, dia tidak dianggap bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Maka kita ini, kalau ada orang pisang emas bawa berlayar, masak sebiji dalam peti, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa, hutang budi dibawa mati. Ingat-ingat budi baik orang sama kita. Supaya apa? Supaya kita tidak dianggap sebagai orang yang kufur, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kalau disebut dalam hadis Ahmad, itu maksudnya Imam Ahmad bin Hambal, imam yang keempat. Pertama Hanafi, kedua Maliki, tiga Syafi'i, empat Hambali. Namanya Ahmad. Jangan nanti ditanya orang, Ahmad mana nih? Pak Ahmad Rohul, bukan? Ingat karena ada Bang Ustadz Azhar. Itu hebatnya Masjid PTP ini. Ada penanda habis waktunya. Memang canggih. Kadang jamaah ini risau, kapan lah Ustadz ini selesai, katanya kan. Nah, tapi kalau di sini asal berbunyi selesai. Mohon maaf Ustadz. Ada masjid di Harapan Raya, belok kiri, itu dipasang orang tuh lampu 3, hijau, kuning, merah. Saya sangka meja ini bekas Dewan Hakim MTQ. Jadi saya tanya pengurus, Pak ini meja Dewan Hakim? Bukan Pak Ustadz, karena beberapa Ustadz ini tak tahu dia berhenti ceramah. Jadi kami pasang, asal lewat sedikit hidup kuning, net gitu. Asal udah habis waktu hidup merah, net gitu. Pas saya di situ tak hidup. Saya tanya, kenapa nggak kalian hidupkan? Segan kami sama Ustadz gitu. Oh, ada juga segan kalian ya.